Alhamdulillah hari ini semua Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Habis nyoblos, perhitungan lagi jalan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang terbaik. Amin. Yang jaga amanah dan integritas. Amin. Saudara sekalian, tanggal 20 November, ada yang tahu nggak itu hari apa? Rabu. Iya bener, Rabu. Hari waria tingkat internasional. Banci itu ada harinya, Pak. Yang senyum-senyum punya pengalaman di Taman Lawang kayaknya. Jadi dulu ada namanya Rita. Di Amerika dia dibunuh. Makanya setiap tanggal 20 November itu diperingati hari banci sedunia. Populasi banci di Indonesia 1.300.000 orang. Di Jakarta ada Himpunan Waria Jakarta 6.000 orang. Data tahun 2020 waktu pandemi habis tinggal 5.000. Termasuk Bang Dolce, Gama Lama. Dia namanya kan Dedi Yandri. Ketika dia meninggal, dia pesan sama anaknya, nanti mama silahkan aja ya di sholatin mau cara apa. Akhirnya imam masjid, ya udah cara muslim, laki-laki, karena namanya Dedi, orang Sumatera dia. Sumatera ada 151, baru saja kontes kecantikan waria tingkat Sumatera. Berarti ini ada orang. Dan saya di dinas sosial, biasanya ceramah itu pagi-pagi, kalau enggak orang gila, preman yang kena diangkut sama Satpol PP, kebetulan saya ceramah di depan 20 waria yang keciduk. Pak Kiai, tanya dong, Eke lekong kalau metong masuk surga enggak? Bingung saya, Pak. Eke lekong kalau metong masuk surga enggak? Saya bilang, you masuk surga, asal syaratnya 3. 1, you jangan, kalau punya seks jangan menyimpang. 2, you beriman kepada Allah. 3, jangan sampai engkau dilaknat oleh Allah karena engkau laki-laki menyerupai perempuan. Karena Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW mutasyabihaini, 2 orang yang dikutuk oleh Allah. Lirajuli bin nisa, laki-laki menyerupai perempuan, wa mutasyabihati lin nisa wa lirajul, perempuan serupa dengan laki-laki. Waria itu tahun 60 nama itu. Sebelum tahun 60 disebut bencong. Bencong adalah padanan dari asal katanya banci. Laki lekong, banci bencong. Jadi itu bahasa Sumatera yang dibawa menjadi istilah mereka. Zaman Pak Ali Sadikin, mereka dipelihara, diberdayakan, dan kita umat Islam juga menjaga martabat mereka. Persoalannya ini ada orang yang bisa merusak tatanan syariat, giliran mau diperlakukan sebagai laki-laki ngomongnya perempuan, giliran dipecah waris ngomongnya laki-laki. Orang banyakan laki-laki setengah. Jadi kata Imam Nawawi, lalu bagaimana kalau ada orang yang mengaku banci, dia mendapatkan warisan, maka sisa dari 2 anak perempuan, laki-laki dan perempuan punya orang tua punya anak, di tengah-tengahnya banci, maka sisanya buat banci.
Bingung kan? Bingung. Tahun 2004 ini politikus PDIP heboh. Wah nih penistaan agama. Syahrul Isa atau Isa Jega, dia umroh menggunakan pakaian perempuan. Kok askara bisa masuk ya? Kan dia jenis kelaminnya jelas, Syahrul Isa. Kotowak pakai baju laki-laki perempuan, kan buat laki-laki kan tidak ada yang dijahit, bahkan celana dalam kita juga nggak pakai. Mau ngambil mikot di Tanim atau di Bir Ali sama aja. Persoalan Pak, karena apa? Karena nggak ada fikih waria. Karena Imam Syafi'i paham betul ada 3 istilah waria di dalam fikih Islam itu. 1, khunsa. Siapa itu khunsa? Dia adalah orang yang memang lahir memiliki 2 jenis kelamin. Memang ada Pak. Tetapi dokter dia memastikan mana yang lebih dominan, itunya atau ininya. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang seperti itu, bisa jadi 100 kelahiran, 1 yang gagal. Ya namanya cacat produksi, bisa aja Pak. Dari 100 orang lahir, 1 gagal. Yang gagal itu. Tetapi biasanya kalau unsatulan yang memang memiliki 2 kemaluan, memang nggak lama umurnya. Karena dia nggak bisa hidup lama karena ada kelainan genetik dalam dunia kedokteran. Khunsa, dia gimana kita perlakukan dia khunsa? Kalau dia mau sholat, kita tanya dia, Dek, kamu mau sholat di shop jamaah laki-laki apa di perempuan? Biarlah dia menjawab sendiri. Oh, saya di tempat perempuan. Silakan. Yang kedua, untuk memastikan dia tuh khunsa sejati, kecenderungannya kemana? Kata Imam Syafi'i, lihat kalau dia pipis, berdiri, apa duduk, apa jongkok. Kan yang pipis berdiri itu kan rata-rata supir yang nggak tahan. Mana ada supir jongkok? Nggak ada. Kalau dia jongkok, udah itu si halus. Nama lain waria ada wadam, Hawa Adam. Ini dia mau menentukan statusnya ini. Yang kedua adalah istilah waria di dalam fikih adalah muhannas. Siapa itu muhannas? Inilah yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dia ini laki-laki, tapi dia kemayu. Khunsa sebelum muhannas itu ada 2 kategori di dalam kitab Az-Zulam. Ada yang khunsa memang sejak lahir dia nalurinya begitu, nggak bisa diapa-apain. Yang ketiga adalah khunsa yang memang faktor lingkungan, dia kerja di salon, dia bergaul dengan kayak Eza, dia itu kan stylist fashionnya Lula Kamal, Titi Kamal. Dia itu koreografernya istrinya Raffi Ahmad, Nagita. Bukan yang ketahuan keciduk ngaji dengan Ustadz Hanan Hataki, itu Hara namanya. Keciduk juga dia pakai cadar, pura-pura jadi perempuan. Mutarojil muhannas ini adalah yang dilaknat. Dia laki-laki, tapi dia mengaku sebagai perempuan. Makanya bingung ketika mau pemilu. Zaman Jokowi JK, ada 1.300.000 mau diambil suaranya ini, tapi dia tidak bisa dilayani secara dukcapil. Karena ketika dukcapil tanya, you laki-laki atau perempuan, saya nggak mau ditulis di situ. Jadi secara administrasi orang yang status begini,
itu kasihan, dialah yang disebut dengan minoritas. Makanya Ombudsman mengatakan semua pelayanan tidak boleh ada yang diskriminasi, termasuk kelompok yang minoritas ini. Saya nggak tahu apakah Kejaksaan Agung punya tempat khusus untuk bisa melayani mereka. Ada Pak Darmawel yang jadi ketua Satgas ya kali. Bapak bersedia Pak kalau jadi ketua Satgas pelayanan banci Pak? Itu Pak, dia dianggap bagus performa lembaga ini. Kalau Ombudsman meranking kita pertama, salah satu kaum minoritasnya bisa dilayani. Kemudian mutarojil itu adalah perempuan yang bergaya laki-laki, tomboy Pak, kemana-mana pakai blue jean, rambutnya habis cepat. Di Thailand itu banyak orang yang kelihatannya setengah mateng. Siapa itu yang setengah mateng? Nama lain dari benci atau bencong itu. Nah, karena nggak ada fikih soal waria, maka diyakini oleh para ulama bahwa waria yang ada adalah waria jadi-jadian, bukan khunsa. Karena dia laki-laki berubah menjadi perempuan gemulai. Karena mungkin dia termasuk orang yang lingkungannya seperti itu, dan tidak karena dalam kodratnya perempuan dan laki-laki itu diciptakan pada dua keadaan, dua jenis, laki dan perempuan. Sampai hari ini tidak ada fikih waria. Coba kalau ada fikih waria, dia mau distatuskan kepada perempuan, kalau dia head, siklusnya beberapa minggu. Kalau dia bersentuhan tangan sama kita, apakah kita batal? Dia yang batal. Imam Syafi'i mengatakan khunsa muskilah, atau yang memang terlahir murni dua jenis kelamin, biasanya nggak sampai hidup lama sampai dewasa. Saudara sekalian, MUI sudah berfatwa di tahun 97, di mana bahwa status hukum waria itu dihormati dan dihargai. Nah, dia kemudian seiring dengan perkembangan zaman, maka terbitlah fatwa ulama tahun 2010 yang ada fenomena pergantian alat kelamin. Semua rame-rame pingin operasi, laki-laki pingin dioperasi menjadi perempuan. Makanya di dalam surat Ar-Rum, la tabdila li khalqillah, kamu jangan merevisi, merenovasi, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang merubah alat kelamin itu tujuan untuk komersil atau lagi memilih jalan hidup, itu hukumnya haram. Makanya di fatwa tahun 2010 itu MUI, dia memfatwakan ada kepada empat institusi. Pertama, kepada pengadilan, jangan cepat-cepat dia memutuskan untuk orang ini diperbolehkan merubah jenis kelamin. Yang kedua, kepada dokter, ada kode etik bagaimana sesuatu yang tidak dibolehkan itu tidak boleh dilanggar. Kepada Mahkamah Agung, membuat edaran kepada hakim-hakim supaya jangan asal gampang merubah status kelamin orang sampai dia diputus pada Mahkamah Agung. Untuk ulama, untuk psikiater, seraya untuk mendampingi. Kalau dia laki-laki tercipta kemudian perilakunya seperti perempuan, maka bimbing dia, kembalikan dia kepada kodratnya, dan perkenalkan bagaimana tata cara beribadah kepada sesuai dengan kodrat ilahi Rabbi. Saudara-saudara sekalian, fenomena ini adalah fenomena yang biasa. Mereka adalah kaum minoritas yang mesti juga kita jaga martabatnya. Tetapi saudara sekalian, kalau ada saudara-saudara kita yang kelihatannya kadang-kadang kemayu dan lain sebagainya, kenapa? Karena ini mengapa diharamkan di dalam Al-Quran. Ingat ketika kaum Sodom musnah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya ada satu istri yang durhaka, namanya istri Nabi Lut. Namanya siapa? Walihah ini adalah yang memberitahu kepada penduduk, di rumah saya ada dua malaikat ganteng. Maka apa yang terjadi? Karena transgender, karena ada perubahan perilaku seks menyimpang, mereka jadi apa? Jadi gay,
dan lesbian. Mereka berkumpul dalam satu tempat namanya Sadum atau Sodom. Mereka berusaha menggeruduk tempat kediaman Nabi Lut alaihissalam. Lut punya anak perempuan 3, cantik-cantik, tapi nggak pernah dilirik. Kenapa? Karena sudah orientasinya tidak suka dengan perempuan. Perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki. Itu atau disebut dengan liwat. Nah, ketika malaikat sebagai tamu ada di tempatnya Nabi Lut, dia katakan, Lut, alaisa subuh dekat. Lut, subuh hampir dekat. Bawa ketiga anakmu keluar dari rumah ini. Jangan nengok ke belakang. Aliyaha wasapilaha wa amtorna min sijilin mandudin. Apa yang terjadi? Gunung meletus, bebatuan naik ke atas. Kaum Sodom ditimpa lahar panas. Min sijilin mandudin. Batu menyentuh badannya, panas dan seperti api yang melalap kayu atau daun kering. Ada penyimpangan perilaku, seks menyimpang, ada hubungan erat dengan musibah yang ada di muka bumi ini. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan pengetahuan tentang banci ini menjadi bahwa perlu kita pikirkan saudara-saudara kita ini yang sudah terlanjur menjadi banci, kita kembalikan. Yang terlanjur sudah menjadi menyimpang, kita akan pulihkan. Ini saudara kita, aset. Bagaimana kita bisa bangun bersama-sama mereka. Hari Rabu di Dinas Sosial adalah hari yang menjadi kelam buat saya. Karena pada waktu itu jamaahnya adalah banci dan waria. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian kita semua terbebas dari bencana Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kita ini adalah manusia biasa, manusia yang mendoakan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.